ajakan beribadah. Shalom, Bapak Ibu, saudara, adik-adik yang terkasih, puji dan syukur kepada Allah yang Maha Kuasa atas kesempatan bagi kita untuk beribadah secara online saat ini. Hari ini kita masuk dalam Minggu Pentakosta, mengingat rayakan pencurahan Roh Kudus bagi umatnya yang percaya. Kiranya kesetiaan beribadah kepada Tuhan merupakan ungkapan syukur nyata melalui kehidupan persekutuan dengannya. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Hendra Purba. Mari menyambut firman-Nya dalam persekutuan kita. Jemaat yang terkasih, kita habiskan ibadah hari Minggu Pentakosta hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang kedua menjadi nas pembimbing kita yang tertulis demikian. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Allah
akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Doa hari ini. Jemaat sekalian, mari kita berdoa kepada Tuhan untuk menyerahkan segala keberadaan dan mengakui kesalahan kita. Ia Allah yang Maha Tahu. Kami datang dalam kesadaran bahwa tidak ada yang dapat disembunyikan dari Tuhan. Karena itu dalam kerendahan hati dan kejujuran, kami mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Kami sering tidak peduli kepada sesama yang membutuhkan pertolongan. Kami masih hidup berdasarkan hawa nafsu kami, sehingga perselisihan dan penderitaan kerap terjadi. Kami mungkin sering mendua hati dan mendua muka, sehingga kami tidak menjadi diri sendiri. Kami sering memakai topeng sandiwara agar kami kelihatan suci di depan orang lain. Kami sering abai terhadap panggilan-Mu untuk bersaksi dan melayani. Bahkan kami merasa takut dan tidak percaya diri untuk menjadi saluran berkat. Kami lupa akan kehadiran Roh Kudus yang membuat kami berani dan mampu untuk menjalankan tugas pelayanan ini. Pulihkan keadaan kami, ya Tuhan, atas adanya pandemi virus corona yang masih merebak. Di tengah adanya rencana memasuki tatanan hidup normal baru, kiranya dapat dilakukan dengan baik dan dengan semangat disiplin masyarakat yang tinggi, kami dapat melewati keadaan ini. Ya Tuhan, dalam kerendahan hati kami memohon kepadamu, dengarkan dan kabulkanlah doa kami. Amin. Yang
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita masuk dalam pelayanan firman. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk memohon tuntunan Roh Kudus. Kita bersatu dalam doa. Dalam kerendahan hati, kami datang kepadamu ya Allah Bapa Surgawi. Kami memohon kiranya Roh Kudus-Mu mengurapi akal dan pikiran kami, supaya kami yang akan membaca Alkitab ini diberikan kekuatan untuk dapat mengerti dan memahami maksud Tuhan. Dan kemudian kami siap diutus untuk menjadi saluran berkat dalam tugas panggilan kami, dimanapun Engkau menempatkan kami untuk hidup dan berkarya di dalam dunia ini. Kami punya banyak keterbatasan. Kami punya banyak pengaruh yang memungkinkan kami bisa saja untuk menjadi orang yang tidak taat. Tapi kiranya lewat kuasa Roh Kudus-Mu akan memampukan kami melewati semuanya. Supaya kami bukan hanya mau menjadi pendengar, tetapi siap juga menjadi pelaku firman di dalam kehidupan ini. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu telah siap untuk mendengar. Demi Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab pada hari Minggu ini diambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai ayat 29. Firman Tuhan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kalau kita membaca rentetan pikiran yang dituangkan atau nubuat yang disampaikan oleh Yoel mulai dari pasal 1 sampai pasal 2 bacaan kita tadi, alurnya seperti ini. Ada tulah yang terjadi yang dialami oleh umat Israel. Lalu kemudian ada seruan pertobatan atas mereka yang mendapat tulah itu. Dan lanjut, adanya janji pemulihan keadaan. Kalau kita baca pasal 1 sampai pasal 2, itu rentetannya. Dan kalau kita ingat minggu lalu Bapak Ibu, kita sama juga membaca Yoel pasal 1, di mana pada waktu itu mereka mendapatkan tulah bencana belalang. Yang memang bencana ini tidak secara langsung menyerang fisik umat Israel. Sebab tulah ini menyerang pertanian mereka yang merusak
ladang mereka dan akhirnya berdampak buruk terhadap ekonomi umat pada waktu itu. Bencana belalang demikian kemudian menjadi sebuah momentum bahwa Yoel memanggil umat untuk hidup dalam pertobatan. Walaupun Yoel tidak secara rinci memperjelas dosa apa yang dilakukan umat Israel pada waktu itu. Tetapi seruan pertobatan atas bencana belalang itu dinaikkan dan diserukan oleh Yoel dilakukan umat Israel. Dan setelah pertobatan itu dilakukan, maka Tuhan memberikan janji pemulihan. Dan pemulihan itu Bapak Ibu Saudara bukan hanya tentang tanah yang kembali subur, yang bisa menghasilkan buah yang berlimpah-limpah, dan juga keamanan di negeri Israel. Bukan hanya sekedar itu. Tapi janji pemulihan itu juga terjadi dengan adanya pencurahan Roh Kudus dalam bacaan kita. Jadi pencurahan Roh Kudus yang baru kita baca tadi merupakan sebuah tanda bahwa pemulihan Allah itu sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam peristiwa itu Tuhan akan mencurahkan rohnya kepada semua manusia. Tolong garis bawahi semua manusia. Menarik di situ Bapak Ibu, sebab dalam keyakinan orang-orang Israel pada waktu itu, pemberian roh yang mereka pahami sebelumnya terbatas hanya kepada raja dan para nabi saja. Jadi ini pola pikir yang sebelumnya mereka pahami. Roh Tuhan itu diberikan sebatas kepada raja dan para nabi. Kalau kita membaca kitab 1 Samuel pasal 10 ayat 6. Di situ disampaikan bahwa roh Tuhan akan ada kepada Raja Saul ketika ia akan memimpin sebagai raja. Demikian dalam Yesaya 11 ayat 2. Bahwa roh Tuhan itu juga ada. Artinya kekhususan roh yang akan diterima oleh umat terbatas hanya kepada orang-orang tertentu yang jabatannya khusus, yakni raja maupun nabi. Kini dalam kitab Yoel, Roh Kudus itu tercurah bukan hanya kepada raja dan nabi, tetapi kepada semua manusia tanpa memandang jenis kelamin. Apakah dia laki-laki perempuan sama. Juga tanpa memandang usia. Tua muda juga akan mendapatkan Roh Kudus. Juga tidak memandang status. Hamba Tuhan sama-sama akan menerima Roh Kudus itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita menyaksikan dalam Alkitab, perempuan dan anak-anak sering tidak diperhitungkan. Kalau kita membaca kitab Bilangan misalnya, ketika Musa disuruh Tuhan untuk menghitung laskar Israel. Coba kita perhatikan, yang dihitung pada waktu itu adalah orang yang dewasa dan laki-laki. Ya, anak-anak dan perempuan kadang-kadang tidak diperhitungkan. Walaupun kita tahu konteksnya pada waktu itu adalah soal rencana persiapan untuk melawan musuh dalam peperangan. Tetapi itu kenyataannya, perempuan dan anak-anak kadang tidak tercatat dan diperhitungkan. Demikian juga dengan budak dan hamba. Umumnya hamba atau budak ini Bapak Ibu terdiri dari orang-orang asing. Dan hamba, budak ini dimiliki oleh orang lain. Nah, hamba ini dipandang sangat rendah oleh masyarakat.
Tapi kepada orang yang yang sering tidak diperhitungkan dan kepada orang yang dianggap rendah seperti itu, dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus, mereka akan sama-sama mendapatkan karunia Roh Kudus. Semuanya setara, tidak ada yang khusus. Baik yang lemah, yang jenis kelamin, laki-laki perempuan, tua muda, hamba Tuhan, semuanya akan mendapatkan pencurahan dari Roh Kudus. Lalu kemudian Bapak Ibu, apa efek dari pencurahan roh itu? Dalam bacaan kita diperjelas bahwa anak-anak akan bernubuat. Orang tua akan mendapat mimpi. Teruna-teruna akan dapat penglihatan. Jadi ini yang akan terjadi ketika Roh Kudus itu hinggap dan ada dalam hidup mereka tadi. Bernubuat, mendapatkan mimpi, dan mendapatkan penglihatan. Dan kalau kita telusuri Bapak Ibu, efek bernubuat, mendapat mimpi, dan penglihatan sesungguhnya adalah cara yang sering dipakai Allah untuk menyatakan kehendaknya. Kalau kita lihat kesaksian dalam Alkitab, Tuhan bernubuat kepada nabi untuk menyampaikan apa yang disampaikannya diteruskan kepada umat. Dan kadang Tuhan juga berbicara untuk menyatakan kehendaknya melalui mimpi. Ada banyak tokoh perjanjian lama misalnya yang mendapatkan mimpi dan dari mimpi itu dia tahu, oh Tuhan punya kehendak ini. Dan juga penglihatan-penglihatan. Tuhan mengangkat roh manusia untuk melihat masa depan. Dan di masa depan Tuhan itu memberitahu apa yang akan terjadi. Jadi nubuat, mimpi dan penglihatan yang terjadi dalam peristiwa pencurahan Roh Kudus itu adalah cara Allah menyatakan kehendaknya. Dan karena itu orang yang akan menerima Roh Kudus sesungguhnya adalah orang yang menyatakan kehendak Tuhan di dalam hidupnya. Dan kalau kita saksikan dalam peristiwa Pentakosta secara khusus Bapak Ibu di dalam Kisah Para Rasul, apa yang dinubuatkan oleh Yoel dalam bacaan kita dikutip dan digenapi oleh Petrus. Jadi ketika orang percaya, para murid pada waktu itu berkumpul di suatu tempat, Roh Kudus yang dalam bentuk lidah api itu datang dari langit menghinggapi mereka. Dan kemudian membuat mereka mampu berbahasa roh, berbahasa dalam bahasa-bahasa lain yang sebelumnya mereka sendiri tidak tahu. Orang yang menyaksikannya tercengang. Bahkan mereka dituduh mabuk anggur. Tetapi kemudian Petrus bangkit dan mengutip Yoel yang kita baca ini, menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus adalah Allah yang menyelamatkan. Dan karena itu Petrus yang dipenuhi Roh Kudus membawa orang-orang yang mendengar yang awalnya menuduh mereka mabuk itu hidup dalam pertobatan. Dan kemudian mereka memberi diri untuk dibaptis karena mereka percaya bahwa Yesus Kristus yang menyelamatkan. Jadi ketika Roh Kudus ada dalam hidup orang yang percaya, ia mampu menyampaikan kehendak pernyataan Tuhan. Dan kehadirannya membawa orang dalam pertobatan dan membawa orang untuk memberi diri dibaptis. Bapak Ibu, mari kita aplikasikan apa yang menjadi bahan ini bagi kita. Secara khusus pada saat ini kita berada dalam minggu Pentakosta. Ada dua hal saya mau mengajak kita untuk dapat kita renungkan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah
Banyak orang yang berbicara Bapak Ibu, khususnya dalam konteks kehidupan kita saat ini, bahwa pandemi virus corona yang merebak sudah berbulan-bulan ini, itu karena hukuman dari Tuhan. Bahkan ada yang bilang apa yang terjadi di Wuhan, yang awalnya virus corona itu ada, itu terjadi karena mereka melakukan sesuatu di Aigur misalnya. Jadi seakan-akan virus ini adalah hukuman dari Tuhan. Dan karena itu kalau dia adalah hukuman dari Tuhan, yang kena itu pasti orang yang tidak beriman dan orang yang tidak sering beribadah. Saya tidak mau berpolemik soal itu. Karena kalau ditanya apakah ini karena hukuman dari Tuhan, saya tidak akan berani menjawab. Tetapi yang saya berani memberi kepastian bahwa biarlah dalam momentum ini kita semua diberikan kesempatan untuk hidup dalam pertobatan. Dan berkaca dan mengacu dari bacaan tadi Bapak Ibu, bahwa hari pencurahan Roh Kudus yang diberitakan oleh Yoel merupakan sebuah tanda Allah sedang memulihkan umatnya dari bencana tulah belalang. Maka saya mau katakan juga bagi kita pada saat ini, bahwa saat ini Tuhan juga sedang bekerja memulihkan keadaan kita. Apalagi saat ini kita berada dalam momentum hari Pentakosta, hari pencurahan Roh Kudus. Sebagaimana Yoel katakan, pencurahan Roh Kudus, hari Tuhan yang terjadi itu di mana pemulihan itu sedang terjadi. Maka hari ini juga kita meyakini bahwa Tuhan bukan sedang menghukum kita, tapi Ia saat ini sedang memulihkan keadaan kita di tengah pandemi virus corona ini. Allah berada di rumah sakit untuk mendampingi mereka yang sedang berjuang mempertahankan hidup. Allah juga mendampingi dan menyertai para peneliti untuk menemukan vaksin supaya virus corona ini sudah tidak apa-apa lagi. Yakini Bapak Ibu, walaupun kita sudah beberapa bulan mengalami semua ini, bahkan dunia, Tuhan sedang bekerja di hari Pentakosta ini. Ya, kita memperingati dan meyakini ini tanda Allah sedang memulihkan keadaan kita. Yang kedua Bapak Ibu, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada orang yang percaya, saya katakan tadi bahwa kita sesungguhnya menyampaikan kehendak Tuhan. Sebagaimana diteruskan oleh para murid, ketika mereka menyampaikan kehendak Tuhan, mereka memberikan harapan, membawa orang dalam pertobatan dan jalan keselamatan kepada Tuhan. Ini hakikatnya sebenarnya ketika kita hidup dipenuhi Roh Kudus. Yang kita katakan, yang kita kerjakan adalah kehendak Tuhan dan orang mengerti itu. Karenanya saya kadang-kadang merasa heran Bapak Ibu kalau ada orang yang merasa bahwa dia hidup dalam roh, dia berbahasa roh, tapi ketika ia berbahasa roh orang lain tidak mengerti apa yang dia sampaikan. Bukan itu hakikat orang yang dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang mengatakan dan bertindak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan orang lain tahu ini adalah pekerjaan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, jangan pernah berpikir, saya kan jemaat biasa Pak Pendeta. Saya bukan pelayan gereja dan karena itu apakah mungkin saya dipenuhi Roh Kudus? Firman hari ini menegaskan kepada kita, Roh Kudus itu tidak terbatas kepada orang-orang tertentu. Asalkan kita percaya, siapapun kita akan mendapatkan Roh Kudus itu di dalam kehidupan ini. Dan ketika Roh Kudus itu ada, biarlah kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang, menyatakan kehendak Tuhan di dalam kehidupan ini. Khususnya dalam kondisi saat ini, kita dipakai Tuhan untuk menyatakan kehendaknya, untuk memulihkan keadaan orang lain yang terkena dampak dari virus corona ini.
kita dipanggil untuk menjadi saluran berkat. Dan ketika kita menampilkan kehendak Tuhan, maka percayalah kita sudah diberkati dan menjadi saluran berkat dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat, marilah kita bersama berdiri untuk mengaku pengakuan iman rasuli. Hendaknya bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kepada Tuhan untuk menyerahkan segala permohonan dan syukur kita kepadanya. Kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur atas sapaan firman-Mu yang boleh mengingatkan kami dalam Minggu Pentakosta ini, bahwa ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, kami meyakini itu juga sebagai tanda bahwa pemulihan juga sedang terjadi. Sebagaimana umat Israel
yang baru saja mendapatkan tulah bencana beladang yang merusak sendi-sendi kehidupan umat. Dan ketika pencurahan Roh Kudus itu terjadi, pemulihan Allah sedang dikerjakan. Demikian juga kami yakin bahwa saat ini juga ya Bapa, Engkau sedang memulihkan keadaan kami. Kami semua mengenai dampak dari adanya pandemi virus corona ini. Dan kami tahu Engkau sedang bekerja untuk mengubah keadaan kami. Ketika kami mengalami pertobatan, kami percaya hidup baru, keadaan yang baru akan terjadi. Dan itu juga ditandai dengan Roh Kudus yang Engkau berikan dalam hidup kami orang yang percaya. Dan biarlah sebagaimana nubuat Yoel, Roh Kudus itu ada kepada semua orang, bukan kepada orang-orang tertentu saja. Dan kami pun yang percaya kepadamu akan menerimanya. Dan orang yang akan hidup dipenuhi Roh Kudus akan tampil menyatakan kehendak Tuhan, baik lewat perkataan maupun lewat tindakan. Dan biarlah lewat kehendak-Mu yang kami beritakan, kami akan memberikan pengharapan kepada orang. Kami akan membawa orang dalam pertobatan dan membawa orang juga dalam jalan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya Tuhan, mampukan kami untuk senantiasa menjadi berkat dalam peristiwa Pentakosta ini. Kami hidup bukan lagi atas diri kami sendiri, tapi Roh Kudus ada dalam diri kami yang membawa kami untuk memuliakan nama Tuhan dan membuat orang lain memuliakan nama Tuhan. Pakai kami Tuhan, perlengkapi kami, buatlah kami berani, dan biarlah kami dapat melakukan suatu karya melampaui kapasitas kami sebelumnya, sebab Roh Kudus-Mu sedang bekerja dalam hidup kami. Dan kami pakai juga diri kami dalam peristiwa ini untuk menjadi saluran berkat bagi orang yang saat ini kena dampak, untuk menghibur mereka, memberikan pengharapan kepada mereka. Kami berdoa ya Tuhan, bagi keluarga kami, biarlah keharmonisan, damai sejahtera menjadi bagian dalam hidup rumah tangga kami. Kami berdoa bagi pasangan kami, orang tua kami, anak-anak, saudara-saudara kami. Biarlah kami menjadi keluarga yang diberkati dan menjadi saluran berkat. Sebab kasih Kristus dan tangan Tuhan terbentang atas hidup rumah tangga kami. Kami berdoa bagi pekerjaan kami ya Tuhan. Dimanapun Engkau menempatkan kami bekerja, Tuhan berkati. Supaya disitulah kami melayani Tuhan. Kami berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini terpisah dengan kami. Karena pendidikan dan pekerjaan, Tuhan lindungi mereka. Sebagaimana Engkau melindungi kami, jaga juga mereka ya Tuhan, supaya keluarga kami terhindar dari mara bahaya. Kami berdoa ya Bapa, bagi gereja-Mu secara khusus Jemaat Maranatha Sanggau dalam segala keberadaannya. Tuhan memberkati para pelayan, Tuhan memberkati seluruh warga jemaat. Bagi mereka yang berulang tahun dalam sepekan ini, Tuhan lengkapi sukacita mereka, supaya mereka terus mengandalkan Engkau. Bagi mereka yang sakit dan dalam proses pemulihan, Tuhan sempurnakan kesehatan mereka. Kami berdoa dalam persekutuan kami, biarlah terus menjadi berkat, yang walaupun sampai saat ini kami masih melaksanakan ibadah melalui daring, melalui streaming, dan kami tetap berada di rumah masing-masing. Tapi tidak kiranya menghilangkan sukacita kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Kami berdoa ya Bapa bagi pemerintah yang sedang bekerja juga untuk mengatasi adanya virus corona ini. Tuhan memberikan hikmat,
Tuhan memberikan kekuatan dan kemampuan bagi gugus tugas yang bekerja dengan sungguh-sungguh, baik dalam tingkat pusat maupun sampai di kecamatan. Tuhan berikan mereka kemampuan. Kami berdoa ya Tuhan bagi rencana pemerintah untuk memulai tatanan baru, kehidupan dalam kenormalan baru, yang akan memulai aktivitas yang biasa kami lakukan, tetapi kami harus beradaptasi dan taat terhadap protokoler kesehatan supaya kami dapat hidup walaupun adanya virus corona di sekitar kami. Tapi kami percaya apapun yang diambil oleh pemerintah, kami percaya Tuhan akan memberkati dan mengawalnya, agar dengan semuanya ini negara kami akan tetap kuat. Dan banyak juga orang yang semakin hari pulih. Dan kami juga berdoa bagi masyarakat kiranya memiliki kesadaran untuk menjaga jarak, untuk menjaga fisik dengan yang lain, sehingga penularan itu semakin terhindari. Walaupun sampai saat ini Tuhan kami tahu jumlah penularan yang positif juga masih belum menurun drastis. Tapi kami percaya di dalam doa kepada Tuhan, Engkau juga sedang bekerja untuk memulihkan semuanya ini. Dan kami yakin semuanya boleh terjadi dengan baik karena Tuhan juga ada di dalamnya. Allah Bapa Surgawi, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Jaga kami, lindungi kami Tuhan. Dan apapun rencana-rencana kami, kiranya Tuhan memberkati semuanya. Ya Bapa, inilah doa kami, yang semuanya kami alaskan hanya di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Persembahan syukur. Jemaat sekalian, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan sebagaimana kesaksian firman Tuhan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Mazmur pasal 96 ayat 8. Bagi warga jemaat yang berada di luar Sanggau dan simpatisan yang ingin memberikan persembahannya dapat mengirim melalui rekening Maranatha Sanggau. Bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah nama-Nya. Bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhan.
sukacita padanya. Takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Jemaat, marilah kita mendoakan persembahan syukur ini. Kita satu dalam doa. Ya Allah, sumber kehidupan dan berkat, kepadamu kami membawa ungkapan syukur ini. Terimalah ya Allah sebagai tanda bahwa kami pun ingin memberi diri sebagaimana Kristus telah berkorban untuk kami. Ajarkanlah kami untuk tidak hanya mementingkan diri dengan berbagai berkat yang kami miliki. Sebab semua itu kelak akan kami pertanggungjawabkan di hadapan hadirat-Mu. Pakailah hidup kami menjadi alat damai sejahtera bagi sesama, sehingga hidup kami ini selalu membawa kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, lanjutkanlah kehidupanmu sehari-hari dalam damai sejahtera Allah dan lakukanlah firman-Nya yang telah kamu dengar. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang bakal. Waktu imanku mulai goyah dan bila jalanku hampir sesat, Tuhanku penebus dosa.
Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hatiku tetap tenang teduh, tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa sorga yang